Selamat pagi, siang, sore, malam, mahasiswa semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interior rumah tinggal tipe kecil pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 3 di Prodi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Pertanyaan pertama bagi kita adalah apa itu interior? Jadi interior adalah bagian dalam sebuah ruangan berupa tatanan fisik seperti perabot untuk memenuhi sarana kebutuhan ruang tersebut. Nah, tatanan fisik ini bisa jadi sebuah pembatas yang mana di dalam interior kita mengenal ada lantai, dinding, dan plafon. Kemudian terkait dengan tema kali ini, yaitu apa itu rumah tinggal tipe kecil. Rumah tinggal tipe kecil adalah rumah tinggal yang dibangun dengan luasan yang terbatas. Misalnya luasannya 24 meter persegi, 36 meter persegi, 48 meter persegi, dan dengan fungsi ruang yang terbatas, yaitu misalnya ruang bersama atau ruang tamu atau ruang keluarga, kemudian hanya satu kamar tidur atau dua kamar tidur, kemudian ada dapur yang mungkin sekaligus sebagai ruang makan, dan satu kamar mandi. Nah, bagaimana cara menyusun program ruang? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan spatial relationship dan spatial organization. Untuk spatial relationship itu bisa dengan misalnya space within a space. Jadi ruang di dalam ruang. Atau dengan interlocking space. Jadi dua ruang yang saling bersinggungan ya, beririsan. Atau adjacent space ya, yang bersebelahan gitu ya. Atau space linked by a common space. Jadi dua ruang yang dihubungkan oleh satu ruang. Sedangkan untuk spatial organization itu misalnya dengan pola-pola linier atau pola-pola sentral atau radial, bisa juga cluster atau grid. Nah, ini beberapa contoh untuk spatial relationship. Untuk yang space within space, jadi ada ruang di dalam ruang. Interlocking space, jadi ruang yang saling berkait. Kemudian edge space dan space linked by a common space. Nah, pada space within space, prinsip dasar open plan merupakan sebuah ruang yang tidak seluruhnya tertutup atau ruang yang terpisah. Jadi, di dalam space within space, setiap aktivitas dapat dilakukan dalam satu ruang secara bersamaan. Sehingga hal ini bisa membuat ruang terkesan luas, informal, dan menarik. Akan tetapi, aktivitas publik dan privasi tetap tidak dapat digabungkan tanpa pemisah ruang. Jadi tetap membutuhkan sebuah pemisah ruang. Nah, untuk yang konsep open plan itu misalnya menggabungkan beberapa aktivitas. Misalnya sebuah ruang digunakan untuk ruang tamu, ruang keluarga, dan sebagainya. Ini contoh dari interlocking space. Ya, jadi merancang interlocking space itu seperti bermain Tetris dengan susunan balok-balok yang dibentuk agar saling mengikat dan berpadu harmonis. Seperti itu ya, jadi saling terpaut. Ini contoh adjacent space dan contoh dari
space linked by a common space. Nah, untuk space planningnya, kita bisa memulai dengan membuat diagram matrik, diagram bubble, atau block diagram. Seperti ini contohnya ya. Jadi ada tanda-tanda misalnya untuk diagram matrik, yang dekat kita warnai dengan warna yang berbeda dengan yang jauh. Misalnya seperti itu. Jadi semacam menganalisa dari hubungan ruang. Kita masuk ke rumah tinggal tipe kecil. Nah, rumah tinggal tipe kecil itu masuk dalam kategori rumah tinggal tipe sederhana. Misalnya tipe 21 atau tipe 24 ya, dan ruang-ruangnya biasanya satu ruang bersama, satu ruang tidur, satu ruang makan atau dapur, dan satu kamar mandi. Nah, ini contoh untuk rumah tipe 36. Biasanya terdiri dari satu ruang bersama, dua kamar tidur, satu ruang makan atau dapur, dan satu kamar mandi. Jadi, kamarnya sudah dua untuk yang tipe 36. Untuk yang tipe 45 bisa jadi ruang bersama dan ruang keluarga terpisah. Nah, di dalam rumah tinggal tipe kecil itu telah terjadi peleburan dan peringkasan ruang yang terjadi di ruang bersama, di mana hal itu berfungsi sebagai ruang keluarga, ruang makan, ruang tamu, dan lain-lain. Dan itu tentunya menimbulkan berbagai permasalahan. Ya, misalnya pada saat menerima tamu, anggota keluarga yang lain sedang menonton TV, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan usaha untuk mengatasi permasalahan dalam interior rumah tinggal tipe kecil. Nah, ini unsur-unsur yang ada di interior. Jadi ada lantai, dinding, ceiling, bukaan, dan pencahayaan. Selanjutnya kita ke tips menata ruang berukuran kecil. Nah, yang pertama kita beri warna yang terang. Dengan warna yang terang ini akan memberikan kesan lebih luas. Ya. Kemudian kenali perabotnya. Jadi penentuan perabot pada rumah tinggal tipe kecil itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, misalnya kalau ruangannya kecil, kita jangan memilih sofa yang satu set besar gitu ya, sehingga ruangannya jadi terkesan kecil. Gitu. Nah, kita misalnya bisa memilih satu saja misalnya kalau memang pakai untuk sofa double seat, satu diletakkan di ruang bersama. Dan warnanya juga dipilih yang terang dengan motif yang kecil-kecil. Atau pilih sofa single seat. Ya, bisa digunakan untuk ruang bersama atau ruang tamunya. Atau juga menggunakan kursi ottoman yang seperti ini. Sehingga lebih fleksibel, bisa digeser-geser. Itu susunan perabotnya misalnya seperti ini ya, satu sofa dengan dua kursi ottoman ya, dan lain-lain. Kemudian berikan dekorasi dinding yang tepat. Jadi letakkan dekorasi untuk mempercantik ruangan. Ya, usahakan memberi ornamen yang sesuai dengan fungsi ruangnya. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting, gunakan perabot multifungsi untuk memaksimalkan ruang. Ya. Terkadang kita juga bisa mendesain dengan bentuk mezanin. Jadi misalnya di kamar anak, bagian bawah untuk ruang belajar, kemudian di bagian atasnya untuk tidur. Itu juga salah satu solusi. Kemudian usahakan tanpa dinding. Kalaupun butuh penyekat, bisa menggunakan kaca. Sehingga ruangan akan terkesan lebih luas.
Kemudian jadikan ruangan multifungsi. Jadi misalnya dapur dengan ruang makan jadi satu, atau ruang keluarga dengan ruang makan bisa jadi dalam satu area. Ini contoh-contoh dapur sekaligus ruang makan. Kemudian ruang makan sekaligus taman. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.